Perkenalkan, nama lengkap saya Bonfilia Februaria Tawololon Hular dengan NIM 132112003-3R. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan kata skeletal yang berarti tulang. Muskulo itu sendiri merupakan jaringan otot-otot tubuh, dan ilmu yang mempelajari tentang muskulo itu sendiri adalah ilmu miologi. Sedangkan skeletal merupakan tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi, dan ilmu yang mempelajari tentang skeletal ini adalah osteologi. Sistem muskulo atau muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Fungsi sistem muskuler atau otot yang pertama untuk mengatur pergerakan, menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat. Otot juga sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh. Dan yang ketiga, otot juga berfungsi untuk memproduksi panas pada tubuh karena adanya kontraksi otot secara metabolis. Otot bisa memproduksi panas karena adanya kontraksi otot atau kerja otot secara metabolis. Tentang otot itu dibagi menjadi 3, yakni otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka itu sendiri merupakan otot lurik, volunteer, dan yang melekat pada rangka. Otot polos tidak berlurik. Otot tidak berlurik biasanya ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus. Sedangkan otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang, involunteer. Otot-otot ini hanya terdapat pada jantung. Jadi otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Dasar pergerakan otot atau berdasar gerakan otot itu dibedakan menjadi 2 jenis, yakni antagonis dan sinergis. Otot antagonis merupakan hubungan antar otot yang terjadi tidak searah atau berlawanan arah. Sedangkan otot sinergis merupakan hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama. Yang kedua tentang tendon. Tendon merupakan tali atau urat daging yang kuat, yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibros atau kolagen. Tendon ini berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Yang ketiga tentang ligamen. Ligamen merupakan pembalut atau selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Beberapa tipe ligamen. Yang pertama, ligamen tipis. Ligamen tipis merupakan pembungkus tulang dan kartilago atau tulang rawan yang ada di siku dan lutut. Sedangkan ligamen jaringan elastik kuning merupakan jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi pada tulang bahu dan tulang lengan atas. Yang berikut tentang sistem skeletal atau rangka. Sistem skeletal terdiri dari tulang, sendi, dan kartilago atau tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot. Yang pertama kita belajar tentang tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tersebut bergerak hanya mengikuti Yang pertama tentang tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif
atau hanya bergerak mengikuti kendali otot. Tetapi ingat, tanpa tulang gerak tidak akan terjadi. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka ini, yang pertama, sebagai penyangga untuk berdirinya tubuh. Yang kedua, sebagai penyimpan mineral. Yang ketiga, berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Yang keempat, sebagai pelindung organ yang halus atau lunak, organ dalam tubuh. Dan yang kelima, sebagai penggerak atau dapat merubah arah gerak. Klasifikasi tulang. Berdasarkan jaringan penyusun tulang, tulang itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yakni tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati. Tulang rawan itu sendiri terdiri atau terbagi lagi menjadi tiga, yakni tulang rawan hialin, merupakan tulang yang kuat dan elastis, terdapat pada ujung tulang pipa. Yang kedua, tulang rawan fibrosa, terdapat pada tulang panggul. Dan tulang rawan elastis, terdapat pada daun telinga dan faring. Sedangkan tulang sejati merupakan tulang yang bersifat kuat dan berfungsi sebagai menyusun sistem rangka. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan atau dibagi menjadi dua, yakni tulang kompak dan tulang spongiosa. Tulang kompak mempunyai ciri-ciri padat, halus, dan homogen. Sedangkan tulang spongiosa merupakan tulang yang dapat menahan tekanan, misalnya pada rusuk, tulang belakang kita, tengkorak, dan pada ujung tulang lengan dan paha. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibedakan lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tulang pipa atau panjang, tulang pendek, tulang pipi atau pelana, tulang tak beraturan, dan tulang berongga udara. Tulang pipa atau tulang panjang. Berdasarkan namanya berarti tulang ini mempunyai ukuran yang panjang. Tulang pendek, tulang ini berukuran pendek, misalnya di ruas-ruas tulang belakang, pangkal kaki, dan lengan. Tulang pipi atau tulang pelana, misalnya di tulang belikat dan tulang rusuk. Tulang tak beraturan, misalnya di tulang belakang dan tulang berongga udara. Dan yang kedua tentang sendi, hubungan antar tulang itu sendiri disebut artikulasi. Dan agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang dinamakan sendi. Ada 3 jenis artikulasi. Yang pertama, sinartrogis atau sendi mati, atau hubungan antar tulang yang tidak dapat bergerak sama sekali. Dan yang kedua, amfiortosis, merupakan sendi kaku atau hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Dan sendi diartosis dan jenis artikulasi diartosis merupakan sendi hidup atau hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas atau leluasa sesuai kehendak kita. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dibedakan menjadi 6 sendi, yakni yang pertama sendi engsel, sendi yang hanya berputar satu arah, misalnya hanya bisa ke kiri dan ke kanan, hanya bisa depan dan hanya bisa ke belakang, yaitu contohnya pada siku. Dan yang kedua sendi putar, misalnya pada kepala dan leher. Sendi pelana itu sendi yang dapat bergerak ke segala arah, misalnya ibu jari. Sendi peluru juga sendi yang arah gerakannya bisa ke segala arah. Sendi luncur, misalnya badan melengkung ke depan. Dan sendi kondiloid
merupakan gerakan berporos dua arah, yakni ke depan dan ke belakang, atau ke kanan dan ke kiri.